Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radar Selatan, selamat datang di podcast Bira Bincang Radar Selatan. Ini adalah ruang diskusi yang membahas berbagai masalah pembangunan sampai isu pelayanan publik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sudah kita rasakan sehari-hari, baik itu bagaimana kita mengurus administrasi yang lebih cepat sekarang, kemudian akses informasi yang lebih mudah, sampai kepada pelayanan digital di Kabupaten Bulukumba. Telah hadir bersama kita Ibu Kadis Kominfo Kabupaten Bulukumba, Ibu Andi Uke Indah Permatasari. Selamat datang Bu Kadis. Ya, Terima kasih sudah hadir di podcast Radar Selatan. Baik Bu Kadis, hari ini kita melihat berbagai layanan dan inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam hal transformasi digital. Nah, seperti kita ketahui bahwa Bulukumba juga sedang menuju atau sekarang sedang dalam proses pemerintahan digital, seperti itu ya. Nah, bisa Bu Kadis jelaskan seperti apa sebenarnya pemerintahan digital itu? Ya, baik. Terima kasih Buna sebelumnya. Terima kasih juga sudah diundang di acara Bincang dengan Radar Selatan. Ya, kalau kita berbicara tentang pemerintahan digital, kita tahu kalau pemerintahan digital itu kan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi di dalam memberikan pelayanan publik untuk memastikan terkait dengan percepatan pelayanan tentunya, transparansi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintahan digital itu sebenarnya bukan hanya pemerintahan yang mengubah dokumen kertas menjadi elektronik, tetapi lebih ke mentransformasi cara kerja pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan lebih cepat, mudah, efektif, efisien, dan tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, saya kira. Artinya itu harus dimulai dari perubahan mindset gitu ya, dari para ASN-nya gitu ya Bu Kadis. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Bulukumba Bu Kadis? Apakah itu sudah berjalan perspektif dan mindset dari para ASN terhadap transformasi ini? Iya, kalau kita melihat memang berbicara dengan transformasi digital, saat ini transformasi digital ini kan sebenarnya sudah menjadi kebutuhan kita. Ya, jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita sudah harus melakukan namanya transformasi digital. Khusus untuk Kabupaten Bulukumba, kita lihat kita sementara on the way menuju ke pemerintahan digital. Karena sebelumnya kan kita sudah melaksanakan yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, walaupun saat ini oleh Kementerian Komdigi melakukan transformasi dari SPB ini menjadi pemerintahan digital. Perpresnya sementara disiapkan. Nah, ini juga yang sementara kami lakukan pembinaan dan edukasi kepada kita, khususnya ASN, untuk bagaimana kemudian kita juga bisa bertransformasi, menyesuaikan dengan zaman yang namanya transformasi digital. Iya, artinya tadi dikatakan kita sedang on the way menuju ke pemerintahan digital itu. Berarti masih ada banyak tantangan ya di lapangan Bu Kadis ya. Nah, bisa diceritakan seperti apa tuh tantangannya dalam perjalanannya menuju ke pemerintahan yang digital ini? Iya, saya kira tantangannya juga cukup banyak karena seperti misalnya ya itu salah satunya mengubah mindset teman-teman, termasuk juga masyarakat publik sebenarnya. Dari yang sebelumnya mungkin mereka tidak terbiasa dengan pelayanan yang berbasis aplikasi, kemudian harus mengurus administrasi yang berbasis aplikasi. Ya ini juga kemudian sumber daya, saya kira sumber daya aparatur kita juga yang tetap harus diberikan edukasi dan pembekalan terkait digitalisasi. Tapi sejalan dengan ini, baru-baru ini kami juga di Kominfo mendapatkan pendampingan sebenarnya dari Kementerian Komdigi terkait dengan kesiapan digital. Ya, jadi pendampingan ini alhamdulillah bahwa sesuai dengan persyaratan kami sebenarnya ke Komdigi, kami satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapatkan pendampingan dari Komdigi untuk kemudian melihat sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Ya, hal ini juga sejalan dengan kebetulan di tahun 2025 pemerintah daerah sudah mempunyai master plan Smart City. Jadi ini sejalan kita menuju kota kabupaten cerdas, sehingga ya memang sudah harus digenjot terkait dengan digitalisasi di semua sektor. Oke, ini menarik sekali nih karena ternyata dalam visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati pemerintahan saat ini juga memasukkan
poin penting ini ya. Iya. Malah sudah ada konsep Smart City di dalamnya. City. Nah, kalau bisa dijelaskan sedikit konsep Smart City dan kemudian kaitannya dengan transformasi digital itu seperti apa benang merahnya gitu? Iya. Jadi terkait dengan di Smart City kan sudah punya master plan yang memang kita sudah susun, dan master plan ini sudah kita integrasikan dulu juga ke dalam perencanaan pemerintah daerah, RPJMD maupun RPJP. Nah, ini yang kalau saat ini kami memang sementara proses penetapan peraturan bupatinya. Sehingga ketika peraturan bupati ini sudah selesai, maka secara sah sudah harus ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Karena di master plan ini kan sudah jelas terkait dengan apa yang menjadi tugas dari masing-masing perangkat daerah, khususnya untuk digitalisasi dalam pemberian pelayanan maupun di dalam menyusun perencanaan mereka. Ya. Artinya aturan turunannya belum ada ya sampai sekarang, peraturan bupati untuk pelaksanaan itu belum ada. Betul Bu. Nah, karena master plan ini kan harus dibuatkan dasar hukum melalui peraturan bupati. Karena ada konsekuensi penganggaran ke depannya. Betul. Nah, tadi Ibu Kadis mengatakan bahwa bukan hanya dari sisi mindset ASN-nya, tapi juga masyarakatnya harus siap nih menghadapi atau masuk dalam pemerintahan digital dan menjadi kota atau smart city seperti harapan pemerintahan saat ini. Nah, dalam perjalanan saat ini, kira-kira yang kendala apa yang paling urgent gitu yang dihadapi masyarakat selain tadi kata Ibu Kadis, masyarakat sebagian ya mungkin bukan sebagian besar tapi sebagian kecil itu masih ada yang tidak familiar dengan penggunaan aplikasi ketika melakukan atau mengakses layanan-layanan. Itu bisa diceritakan Bu? Iya, saya kira di lebih ke kesiapan kita memang masyarakat kita. Ya seperti tadi kita masih belum terbiasa misalnya di dalam penggunaan aplikasi itu. Kemudian yang sekarang ini kan juga kami menggenjot untuk penyampaian informasi pemerintah daerah dengan memanfaatkan media sosial. Ya, karena kami melihat masyarakat sekarang ya boleh dikata mungkin kemana-mana handphone berada di genggaman. Benar. Ya, sehingga informasi ini penting untuk kita sampaikan oleh media sosial yang kita harap bahwa melalui media sosial ini bukan hanya sebagai sarana publikasi saja, tetapi menjadi ruang digital. Selain menyampaikan informasi, kita juga berharap ada komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Benar. Sehingga menjadi layanan kayak layanan pengaduan lah. Ya, sehingga masyarakat tidak kemudian hanya melakukan pengaduan pagi, ada ruang untuk sebagai tempat layanan pengaduan masyarakat. Ya, lebih ke mungkin kita masih perlu banyak mengedukasi lah ke masyarakat kita, melakukan pembinaan-pembinaan. Yang kami sasar ini juga kan sebenarnya ke sekolah-sekolah, ke satuan pendidikan juga. Inovasi yang terakhir kalau saya tidak salah ada layanan pengaduan yang 112. Iya. 112. Nah, ini sudah jalan hampir setahun ya Bu Kadis ya? Atau berapa bulan gitu? Kemarin semuanya baru launching. Iya, baru di kick off. Baru kick off. Tapi sebenarnya sudah berjalan lama. Iya, sudah di launching sebenarnya dari tahun lalu. Oke, baik. Nah, sejauh mana efektivitas saluran 112 ini? Karena kami melihat ini kebetulan kan kami baru kick off juga, mungkin sekitar 1 bulanan. Di progresnya juga masyarakat belum, ini mungkin masih perlu sosialisasi juga. Belum banyak yang tahu kayaknya belum banyak yang tahu. Masih perlu kami sosialisasikan karena pemerintah daerah juga kan selain punya layanan NTPD 112 juga punya call center 911-nya 911. Nah, ini juga yang perlu disosialisasikan bahwa di NTP 112 ini khusus untuk pengaduan yang bersifat kedaruratan. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang sudah ada sebelumnya? Kalau itu juga kan untuk kedaruratan. Iya, kalau di PSC mungkin lebih ke terkait dengan penanganan pelayanan kesehatan ya, kalau medis, kebutuhan ambulans, itu pun khusus untuk lingkup di wilayah kota. Kalau 112 ini nantinya dalam perjalanan itu akan sampai ke kecamatan dan desa. Ya. Jadi semua layanan dilayani di saluran itu. Layanan kedaruratan, kesehatan, keamanan, ketertiban, kemudian terkait dengan kasus kekerasan misalnya. Oke, jadi standby operatornya 24 jam ya.
Oke, saya harus coba nih layanan ini untuk bisa melihat sejauh mana kan ini bisa berjalan. Baik, Bu Kadies, tadi kan sudah dikatakan bahwa Bulukumba sudah siap untuk masuk ke pemerintahan digital. Nah, apa yang sudah dilakukan Dinas Kominfo saat ini untuk mendukung itu? Iya, saya kira sesuai dengan tupoksi kami harus memastikan kesiapan infrastruktur dulu, jaringannya. Karena menuju transformasi digital itu kita harus memastikan terkait dengan penyediaan jaringan internet. Oke, nah ini yang belum 100% kayaknya belum ya? 100%, karena memang masih ada daerah-daerah yang blank spot, kemudian ada yang jaringan signalnya masih lemah. Nah, sehubungan dengan itu, kami juga sudah melakukan persuratan sebenarnya ke kementerian untuk disupport melalui program yang ada di kementerian bagi daerah-daerah termasuk 3T tadi, kemudian daerah yang blank spot saya kira. Oke. Memastikan kesiapan digital itu. Tapi itu sudah dikomunikasikan dengan kementerian. Sudah. Nah, ya, Bu Kadis tadi kan disampaikan bahwa saat ini masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi untuk mendapatkan layanan, akses layanan gitu ya di Kabupaten Bulukumba. Nah, apa saja yang bisa dijangkau, aplikasi apa saja yang sudah bisa dijangkau oleh masyarakat yang sudah ada saat ini? Iya, saya kira ada beberapa perangkat daerah yang sudah membuat aplikasi yang dikembangkan. Itu seperti aplikasi pelayanan perizinan, saya kira sudah berbasis online, karena ini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi pusat. Kemudian aplikasi pembayaran PBB. Ya, saya kira ini juga yang sementara disosialisasikan terus oleh teman-teman di Bapenda terkait pembayaran PBB untuk memastikan tentunya terkait transparansi dan meminimalisir lah yang namanya kebocoran-kebocoran. Jadi tidak terjadi lagi ya kebocoran seperti tahun-tahun kemarin ya. Banyak yang bayar, ternyata pas ke Bapenda dicek mereka tidak pernah melakukan pembayaran. Kemudian aplikasi di Dinas Perumahan juga ada, di Dinas Lingkungan Hidup juga ada aplikasi terkait pengurusan perizinan dokumen lingkungan, juga ada. Dan saya kira ada beberapa aplikasi-aplikasi lah. Sekarang juga di Sub, saya kira kemarin beritanya juga gencar untuk parkir itu menggunakan kris. Benar. Ini juga salah satu. Iya, betul. Menarik ya, hampir semua OPD sudah melakukan banyak inovasi untuk memanfaatkan teknologi ini. Nah, salah satu yang menonjol dari Kominfo adalah masifnya informasi yang disampaikan melalui media sosial ya. Selain juga publikasinya di media mainstream. Nah, ini menjadi menarik karena di situ ada banyak sekali yang masuk, bisa kita lihat dari kolom komentar dan sebagainya. Nah, apakah juga aduan-aduan yang masuk sampai di media, sampai misalkan di Instagram, di YouTube, Facebook dan sebagainya itu juga dilayani oleh Kominfo? Iya. Jadi kami menjadikan itu media sosial itu, saya kira bukan hanya menjadi ruang publikasi saja, penyampaian informasi program kegiatan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi kanal untuk pengaduan. Ya, selain sebenarnya kita juga punya aplikasi pengaduan Ombudsman Lapor, cuman mungkin masyarakat masih terbatas untuk mengakses melalui itu, lebih cepat melalui media sosial, sehingga laporan yang masuk ke media sosial ini juga langsung kami respon, kami distribusikan ke OPD terkait, untuk segera ditindaklanjuti. Jadi tidak menunggu viral dulu ya. Itu yang penting tuh Bu Kadis. Tidak menunggu viral. Kami juga kan sebenarnya sudah punya panggung aspirasi nih. Iya benar, yang di lapangan pemuda, betul, di Tribun Lapangan Pemuda. Nah, itu tiap hari apa tuh Bu panggung aspirasinya? Sebenarnya terbuka hampir setiap hari ya? Iya, hampir setiap hari. Akan digunakan oleh masyarakat. Iya, betul. Karena kita pikir, kami berpikir pemerintah daerah itu menyiapkan panggung aspirasi sebagai ruang komunikasi. Komunikasi, karena kami, Pak Bupati juga kan, pimpinan juga tidak menginginkan ada sekat antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga disiapkan panggung aspirasi sebagai ruang untuk masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan aduannya, sehingga tidak liar lagi lah. Iya, benar. Setuju tuh kalau itu Bu Kadis. Nah, bicara soal media sosial, tadi Bu Kadis kan singgung bagaimana pentingnya media sosial ini. Tapi di situ juga kan di media sosial juga ada banyak tantangan juga di situ Bu Kadis. Ada kita bisa menemukan hoax, disinformasi dan misinformasi. Nah, seperti apa
cara atau strategi yang dilakukan Kominfo untuk memitigasi informasi-informasi yang hoax itu tadi? Iya, kira kalau kami di Diskominfo, kami juga kan memberikan edukasi di dalam membuat konten-konten. Iya, iya, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat memfilter berita-berita hoax atau disinformasi ini. Ya, begitu juga kalau ketika ada informasi yang ada di media sosial, ya kami juga melalui tim, kebetulan di Kominfo ada tim media sosial yang kami bentuk, berupaya untuk secara cepat menelusuri lah kebenaran informasi ini, baru kemudian kami share kembali terkait dengan bagaimana kebenaran dari informasi tersebut, supaya masyarakat, karena kita tahu bahwa masyarakat ini kan bisa dengan cepat mencari informasi di tempat lain. Betul. Ya, betul jadi ketika kita di Kominfo sebagai corongnya pemerintah tidak dengan cepat memfilter terkait berita ini, ya akan dikonsumsi mentah-mentah oleh masyarakat. Benar. Iya. Betul, Bu Kadis. Jadi memang prinsipnya harus cepat merespon setiap apa yang ada di masyarakat, bahkan di media sosial ya, gitu ya Bu Kadis ya. Luar biasa nih. Nah, sekarang yang akan dilakukan ke depan oleh Kominfo ini, apa-apa saja program-program prioritas, yang program unggulan mungkin yang akan dilakukan oleh Dinas Kominfo? Iya, sekarang ke depan kami punya beberapa terkait dengan program ya, karena yang pertama itu mungkin kami tetap akan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan keamanan informasi, kemudian memfilter terkait dengan hoax dan disinformasi, memberikan edukasi penting, pembinaan terkait dengan digitalisasi lah. Kemudian selain itu kita akan kami juga kemarin kan sudah mulai menyasar satuan pendidikan, kami sudah melakukan MOU dengan SMP 1 terkait dengan literasi digital. Ya, karena kami anggap bahwa sekolah ini juga, satuan pendidikan ini menjadi ruang yang tepat untuk memberikan edukasi kepada tenaga pendidik anak sekolah kita, untuk mereka bijak di dalam menggunakan media sosial. Betul sekali. Ya, sehingga ini yang ke depan kami sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, kami akan buat MOU untuk bisa menyasar semua sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kemudian saya kira penguatan infrastruktur digital juga kita akan maksimalkan. Kemudian organisasi perangkat daerah juga kami minta memang juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosialnya, ya, supaya mereka mengupload program dan kegiatan, karena melalui media sosial ini kita berharap masyarakat ini kan sekarang menonton melalui media sosial tanpa filter. Iya, tanpa filter. Jadi kami sampaikan OPD ini jangan sampai OPD hanya melihat kita duduk di belakang meja, duduk di gedung yang bagus, amat tua gedung pinisi, tapi masyarakat tidak melihat apa sebenarnya yang sudah kita lakukan. Ya, sehingga mempublikasikan, ya kembali lagi sama disampaikan oleh Bu Serli sebenarnya, bahwa media sosial itu bukan pencitraan sebenarnya, lebih ke publikasi supaya masyarakat melihat, sehingga ada peningkatan trust, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Iya, benar. Saya kira itu yang kuncinya adalah menciptakan trust itu tadi. Dan memang kalau masyarakat tidak melihat apa sih kerjanya para pejabatnya begitu ya, mereka akan kehilangan trust dan susah untuk mengembalikan trust itu lagi. Nah, ini menarik nih, tadi kembali ke soal literasi digital, Bu Kadis. Karena kan sasarannya nanti anak-anak sekolah kan di satuan pendidikan. Sebenarnya dalam pandangan Bu Kadis, persoalan yang paling urgent yang ada di anak-anak kita, terutama di satuan pendidikan ini, masalah apa yang terkait dengan digitalisasi ini? Saya kira pemanfaatan media sosial ya, karena kita berharap anak-anak sekolah ini bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak lah. Ya, karena kita lihat sekarang kasus-kasus terkait permasalahan anak juga tinggi di Bulukumba ya. Dan salah satu faktornya mungkin melalui penggunaan medsos yang salah gitu ya. Iya, benar. Sehingga ruang untuk masuk melakukan edukasi ke anak-anak itu melalui itu. Iya, betul. Saya kira kita tahu kan media sosial atau internet itu ibarat pedang bermata dua ya. Kalau digunakan dengan baik, dengan tepat, dia akan menjadi manfaat. Tapi kalau tidak digunakan dengan baik, itu menjadi bencana juga bukan cuma kita ya, buat anak-anak kita. Nah, dalam perkembangannya kan kita tahu ya Bu Kadis, bahwa sekarang ini masyarakat
juga sangat aktif menggunakan AI atau akal imitasi gitu ya, artificial intelligence. Nah, gimana nih menurut pandangan Bu Kadis dalam pelaksanaan pembangunan, kemudian untuk peruntukan ke layanan ke masyarakat dengan adanya AI ini? Iya, saya kira ini memang sudah kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, memang sudah kita berada pada masa itulah. Iya. Eranya memang sekarang. Iya, memang sudah eranya AI. Masyarakat juga sudah pintar memanfaatkan AI. Saya kira ini cukup mendukung ya, mendukung terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan terkait AI, karena kami pun juga di Skominfo juga memanfaatkan itu. Tapi saya kira tetap dalam kita tetap harus bijak lah, ya, dalam memanfaatkan AI. Ya, termasuk untuk ASN ya. Iya, termasuk. Kalau Bu Kadis melihat, apakah AI ini bisa mendukung kerja-kerja ASN, bisa lebih efektif, efisien, atau ini malah menjadi tantangan baru buat ASN? Sebenarnya cukup mendukung juga, ya. Tapi saya kira ada juga tantangan-tantangan sendirinya lah di dalam pemanfaatan AI. Ya, artinya kembali ke manusianya lagi. Baik. Nah, Bu Kadis, kalau ingin menyampaikan sesuatu gitu ke masyarakat kita terkait dengan tadi pemerintahan digital, kemudian bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi inovasi yang sudah ada, apa yang akan Bu Kadis sampaikan kepada masyarakat? Iya, kami di Skominfo tentu menyampaikan bahwa saat ini kita berada pada era digitalisasi, sehingga ya menjadi kebutuhan masyarakat kita untuk yang namanya mengikuti zaman yang ada sekarang ini. Jadi kita memang sudah harus mulai berubah. Ketika kita tidak mengikuti perubahan itu, saya kira kita akan tergerus oleh yang namanya perubahan zaman. Tetapi yang kami sampaikan bahwa ya masyarakat juga lebih bijak lah di dalam pemanfaatan teknologi digitalisasi. Karena selain memberikan kemudahan, teknologi ini juga ada beberapa tantangan yang ketika kita tidak mampu mengendalikan itu, saya kira ya ada mudaratnya juga. Seperti disampaikan Kak Una. Ya. Kemudian kami berharap ke masyarakat untuk bisa membantu pemerintah lah dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pemerintahan kita ke depan akan berbasis digital. Ya, sehingga masyarakat sudah harus mampu memahami itu, kemudian harus siap menerima itu, dan ya masyarakat sudah harus secara pelan-pelan mungkin memahami perubahan itu dengan ya mulai belajar terkait dengan transformasi digital. Ya, jadi suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita sudah masuk dalam era itu ya. Baik, nah terakhir Bu Kadis, apa yang dilakukan Kominfo untuk melakukan atau membangun kolaborasi dengan OPD lain, termasuk dengan pihak eksternal swasta mungkin dalam mendukung pemerintahan digital ini? Iya, kalau kami lebih ke kolaborasi terkait dengan selain fasilitasi pengembangan aplikasi, ya, kami juga kolaborasi terkait dengan integrasi data, ya, karena tugas kami juga di Skominfo ada fasilitasi terkait dengan ada program yang namanya Satu Data Indonesia. Nah, ya, jadi OPD ini menginput terkait data melalui portal Satu Data, yang mana data ini bisa dibagi pakaikan. Ya, dibagi pakaikan, jadi siapapun yang membutuhkan data ini, misalnya Dukcapil, data kependudukan, itu bisa dibagi pakaikan oleh pihak lain. Jadi ada satu data yang memang sudah data terpadu yang sudah disiapkan, sehingga tidak perlu lagi nanti data itu dibutuhkan baru kemudian kita menginput. Iya, dan datanya tidak terbagi-bagi atau tidak masing-masing OPD beda gitu datanya ya, karena sudah ada satu data yang dimasukkan atau menjadi kekuatan untuk pemerintahan kita. Iya, betul. Oke, saya kira ini menarik ya. Jadi sahabat Radar Selatan, kita sudah mendengarkan tadi Ibu Kadis menyampaikan banyak sekali informasi dan pengetahuan tentang bulu kumbas seperti apa dalam menerapkan pemerintahan digital, dan seperti yang dikatakan Bu Kadis, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah masuk dalam digitalisasi dan transformasi digital yang harus sama-sama kita terima dan kita belajar untuk
melakukan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam akses layanan kependudukan, bahkan hal-hal lain ya yang ada dalam pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Saya kira ini sangat memudahkan, aksesnya bisa lebih cepat, bahkan prosesnya bisa lebih sangat transparan, lebih terbuka, dan juga efektif, efisien. Seperti itu yang disampaikan Ibu Kadis dari bincang-bincang kita hari ini, dan ada banyak sekali inovasi yang akan dilakukan ke depannya ya Bu Kadis, bukan hanya tentang bagaimana soal pengaduan yang bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat, juga hal-hal lain yang terkait dengan layanan-layanan dasar di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih Ibu Kadis untuk waktunya, untuk datang di podcast Radar Selatan. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi ke depannya dengan berbagai inovasi yang lebih baru ya dari Dinas Kominfo. Sahabat Radar Selatan, saya Sunarti Sain undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ke.